Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Cibinong, Bogor. Merupakan tempat magang yang sedang saya tempuh pada semester 5 ini. Saya Mita Ardelia dengan NPM 2117021002 akan mengajak kalian untuk menyaksikan apa saja yang saya lakukan selama saya magang di BRIN ini. Saat ini saya berada di Gedung Laboratorium Genomik Cibinong, Bogor. Sebelum masuk ke ruang penelitian, saya harus menukarkan KTP dan menggantinya menggunakan kartu visitor untuk tamu ke resepsionis. Setelah menukarkannya, saya kemudian masuk dan langsung menuju ke lantai 4 dengan menggunakan lift. Setelah sampai di lantai 4, saya kemudian menuju ke co-working space atau CWS untuk belajar atau mereview jurnal terlebih dahulu. Di sini adalah saya yang sedang mereview jurnal untuk bahan penelitian di laboratorium. Setelah selesai, saya kemudian turun ke lantai 1 dan kemudian masuk ke dalam laboratorium. Dan seperti inilah kira-kira suasana di laboratorium tempat penelitian saya. Terdapat banyak alat seperti fermentor, pH meter, timbangan, neraca Ohels, inkubator shaker, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah ruang untuk sterilisasi dan destruksi. Ruangan ini adalah ruang untuk steril dan mendestruk barang atau bahan yang akan digunakan selama penelitian. Tidak lupa juga di ruangan ini tersedia oven untuk mengeringkan alat atau bahan yang digunakan. Selanjutnya adalah ruangan khusus untuk kulkas untuk menaruh isolat-isolat yang digunakan selama penelitian. Di gedung ini juga terdapat laboratorium shaker dan inkubator seperti yang terlihat di dalam video. Di sini terdapat shaker inkubator, LAF atau laminar airflow, dan alat sentrifugasi. Di sini saya sedang membuat media MRSA, PDA, dan PDB. Cara membuat media MRSA yaitu dengan menimbang MRS, ditambah agar, dan ditambah CaCO3. Tujuan ditambahkannya CaCO3 di dalam media MRSA adalah agar bakteri asam laktat dapat mendegradasi CaCO3 tersebut menjadi zona bening. Dan setelah bahan-bahan ditimbang, kemudian diberi aquades sesuai dengan volume yang telah dihitung. Setelah ditambah aquades, media dihomogenkan di atas hot plate. Setelah membuat media, saya membungkus cawan Petri untuk disterilisasi bersama media yang saya buat. Setelah disterilisasi, saya pun menuang media yang saya buat ke cawan Petri di dalam LAF atau laminar airflow. Kemudian ditunggu selama 30 menit. Dan kemudian saya juga mengisolasi isolat T-patch dari nanas dan juga bakteri endofit dari nanas. Setelah selesai, isolat dipindahkan di dalam inkubator dan ditunggu 1-2 hari hingga bakteri yang diinginkan tumbuh. Setelah isolat tumbuh, kita masuk ke dalam tahap purifikasi atau pemurnian. Purifikasi ini bertujuan untuk mencari koloni tunggal dari isolat yang diinginkan. Dan kemudian masuk ke dalam tahap preservasi dengan menggunakan gliserol 20%.
Tahapan selanjutnya setelah media selesai dipreservasi adalah pewarnaan. Pewarnaan ini bertujuan agar kita dapat melihat bakteri tersebut masuk ke dalam golongan bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Sebelum mulai pewarnaan gram, saya menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, seperti mengelap kaca preparat menggunakan alkohol, kemudian mengelapnya dengan tisu. Saya selanjutnya menginokulasikan 1 ounce isolat bakteri ke atas kaca preparat yang sudah saya bersihkan tadi. Kemudian tidak lupa juga saya memberi nama isolat tersebut agar isolat tersebut tidak tertukar. Setelah selesai, saya kemudian masuk ke tahap pewarnaan. Pewarnaan gram ini diawali dengan pewarnaan dari kristal violet selama 1 menit. Kemudian dibasuh dengan aquades hingga bersih. Setelah dibilas dengan aquades, kemudian lanjut ke tahap pewarnaan lugol iodin selama 1 menit dan dibilas dengan aseton. Setelah dibilas dengan aseton, diwarnai dengan safranin 1 menit, kemudian dibilas dengan aquades. Isolat yang telah dibilas kemudian diangin-anginkan hingga kering, lalu setelahnya masuk ke dalam tahap identifikasi menggunakan mikroskop. Inilah isolat yang telah diwarnai dengan pewarnaan gram. Terdapat isolat dengan gram positif dan ada juga yang gram negatif. Lanjut pada tahapan identifikasi menggunakan mikroskop. Dan inilah hasilnya. Ini adalah salah satu isolat bakteri dengan gram negatif dan ini adalah gram negatif pula. Tidak hanya itu, saya juga diajak pembimbing saya untuk sampling di Kebun Raya Cibodas, Bogor, Jawa Barat. Saya mengambil sampel tersebut di Danau Kebun Raya Cibodas. Sampel tersebut diambil di 3 titik menggunakan alat dan bahan seadanya seperti kresek, sendok, kayu, dan lain sebagainya. Saya juga diajak pembimbing saya untuk pelatihan membuat yogurt dan juga keju mozzarella dan kemudian memerah susu. Setelah sampel diambil, kemudian beberapa hari dikeringkan dan ditumbuk menggunakan mortar dan alu. Setelah sampel dirasa cukup halus, kemudian sampel tersebut dipindahkan ke dalam toples dan diberi nama. Penelitian berikutnya adalah penelitian Myxobacteria yang diisolasi dari sedimen tanah menggunakan media water agar dan juga ST21 atau stain 21. Myxobacteria merupakan bakteri gram negatif atau bakteri predator yang karakteristiknya sulit tumbuh. Untuk mengisolasi Myxobacteria dibutuhkan waktu 5 sampai 1 bulan untuk tumbuh, dan ini adalah Myxobacteria yang telah tumbuh di media FY/2 agar. Bakteri yang tumbuh bisa dicirikan dengan adanya zona bening pada cutting. Saya juga turut trikultur di FY/2 cair. Saya juga turut berdiskusi dengan teman magang saya dalam penelitian.
Dan di sini juga saya mendapatkan ilmu tentang seminar, proposal, dan juga seminar hasil yang benar. Begitulah keseharian saya selama magang. Terima kasih.